Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua, Napis Alvlog, guys. Jadi pada video kali ini gua mau bahas mengenai suka duka menjadi konten kreator motovlogger ya, guys ya. Jadi apa aja sih sukanya itu, dukanya apa gitu kan ya. Ya, selama gua menjadi motovlogger gitu, guys. Ya, gua juga masih beberapa, maksudnya belum lama gitu menjadi seorang motovlogger gitu. Baru memulai ya, masih belajar gitu. Cuman di sini gua mau sharing juga, guys, ke kalian ya. Kita bahas mengenai sukanya dulu, guys. Sukanya apa sih menjadi motovlogger ya? Ya sukanya itu ya hobi, guys. Hobi kita motoran tuh kan hobi ya. Jadi suka gitu. Kita sambil riding, sambil motoran, sambil ngevlog gitu, guys ya. Terus bisa ketemu banyak orang juga gitu. Kemudian ya banyak teman gitu. Kemudian bisa refreshing juga gitu kan. Kalau misalnya lagi jenuh kita sambil motoran sambil ngevlog gitu, jadi enak gitu, guys, nggak jenuh lagi gitu ya. Kemudian ya banyak teman, kemudian bisa tahu tempat gitu, misalnya tempat yang belum kita kunjungi nih, jadi kita tahu gitu. Intinya kalau misalnya mau jadi motovlogger itu kita harus percaya diri, guys ya. Yang pertama harus percaya diri, yang kedua itu ya niat gitu. Kita harus pede aja gitu. Mungkin itu aja sih, guys ya, sukanya tuh. Yang dukanya nih, yang dukanya kayaknya lebih banyak deh dari sukanya. Yang dukanya itu, ayo kita sambil jalan aja, guys. Jadi dukanya itu kita ketemu sama banyak ini, guys, banyak orang gitu. Jadi kadang kita dijutekin gitu kalau misalnya konten godain dede gemes gitu. Jadi kita kadang sering banget gue dijutekin gitu, cuy, sama cewek, cuy. Ya itu jangan diambil hati gitu. Kita kan ini cuman konten doang gitu, tahu. Jadi kita jangan terlalu baper ya, guys ya. Begitu. Terus ya kita jadi tahu berbagai macam karakter orang gitu, cuy. Jadi orang tuh ada yang baik, ada yang nggak baik gitu. Ketika kita ngonten, jadi ngonten itu sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan, cuy. Jadi ngonten itu susah gitu, guys. Jadi kita kalau misalnya konten itu kadang sepi, kadang rame. Jadi kadang ada yang bisa dikontenin, kadang juga enggak gitu, kayak gitu, guys. Terus ya dukanya itu ya gitulah, guys ya. Ketemu sama banyak orang, jadi tahu berbagai macam karakter orang gitu, cuy. Ya pasti ada hater mah ya, guys ya. Ada aja pasti orang yang nggak suka sama kita mah ya, guys ya. Udah biasa, guys, namanya juga hidup ya, cuy ya. Pasti ada aja gitu. Tapi kita mah ya nggak diambil hati, udah biarin aja gitu. Hak dia gitu. Yang penting kita nggak jahat gitu ke orang, kita baik ke orang gitu, cuy. Itu ya. Kemudian kita kan di jalan itu nggak tahu, cuy. Ini mah amit-amit ya, resiko gitu, guys. Resiko jadi motovlogger, takutnya kan kecelakaan gitu, guys. Ya kita harus hati-hati, guys ya. Kan yang namanya celaka nggak tahu, guys ya. Kemudian ya kita kalau kan kita ngonten sambil motoran nih, ya kita harus ada uang juga, cuy. Kita harus keluarin uang buat beli bensin gitu, guys. Kemudian buat jajan di jalan gitu, guys ya. Kemudian buat upload videonya nih, nah kita harus punya kuota kan ya, kuota harus ada jaringan wifi nih, nah gitu ya. Itulah, guys ya. Banyak yang bilang gitu motovlogger itu arogan, gimana ya, tergantung orangnya, cuy. Nggak semua orang kayak gitu ya.
tergantung orangnya kan, tiap orang tuh beda cuy, beda-beda gitu itu mah gitu guys ya. Jadi kita tuh harus wanter gitu guys ya. Wanter itu dalam artian harus jangan malu gitu, kita harus berani gitu bertemu, berkenalan dengan orang baru gitu guys. Namanya juga motovlogger gitu. Apalagi kalau konten godain Dede Gemes random, itu kan random gitu, kita godain cewek. Jadi ya ada aja orang yang jutek, yang gimana gitu, ada yang welcome gitu. Itu aja sih guys ya, dukanya tuh. Mungkin apa lagi ya guys ya yang gue rasain, iya guys, yang terutama mental cuy ya. Kita harus kuat mental cuy, soalnya sering banget kita di jalan ketemu sama orang baru itu dijutekin, digimanain gitu. Padahal kita udah izin, kita mau ngevlog, kita kan dia tahu kita lagi konten pakai GoPro, tapi dia jutek gimana. Ya udahlah, kalau misalnya kayak gitu mah mending jangan lagi ya, udahlah jangan dipaksain gitu. Jadi yang mau yang enggak gitu kita kontenin gitu ya guys ya. Jadi intinya mah semangat guys pada tujuan awal. Kita niatnya ngevlog, jadi kita harus disiplin dan konsisten ya buat upload tiap hari gitu ya. Itu yang paling susah ya. Insya Allah guys ya, sini juga gua masih belajar ya guys ya, dan sharing juga gitu ya. Intinya uang agak terkuras ya jadi motovlogger gitu, soalnya habis buat beli bensin, buat servis motor, kayak ganti oli gitu ya, gitu lah guys ya. Kita bepergian gitu, pokoknya setiap kita ngupload keluar gitu, itu pasti ngeluarin duit guys ya, entah itu beli bensin, entah itu jajan guys, pasti kayak gitu guys ya. Ya semua juga pasti ada resikonya cuy. Misalnya nih contoh, kita mau menjadi konten kreator gaming, nah YouTuber gaming ya, itu ya pasti ada risikonya apa ya, kita kan harus punya PC yang bagus buat install game yang speknya berat gitu. Buat game berat kan spek komputer kita harus bagus cuy, spek PC kita gitu guys. Kemudian ya kalau kita YouTuber gaming kan itu pasti radiasi ke mata cuy. Kemudian kita kan seharian nge-game gitu di depan komputer sambil duduk, itu pasti badan kita pasti ya pegel, kesemutan gitu guys. Pasti aja ada resikonya ya guys ya. Setiap yang kita lakukan pasti ada resikonya pasti guys. Tapi keuntungannya kalau jadi YouTuber gaming itu kan di rumah guys, nggak keluar rumah ya. Jadi nggak kepanasan, kita tinggal ngonten di rumah aja kayak gitu guys ya. Contoh lagi nih guys, kita misalnya mau menjadi YouTuber horor ya, kayak penelusuran gitu guys. Nah itu resikonya malah lebih besar lagi cuy. Soalnya kenapa? Ya namanya juga penelusuran ke tempat angker gitu, ke tempat yang belum pernah manusia injak gitu. Itu kan resikonya ada ular atau apa, hewan buas, kan kita nggak tahu ya. Ya gitu guys ya. Entah itu takutnya apa, kerasukan gitu kan, nggak tahu hantu itu kayak gimana gitu. Jadi kita harus bawa orang bisa gitu. Tambah lagi kita harus punya lighting kamera yang bagus ya, kayak gitu. Ya mungkin sekian dulu aja guys dari gua guys. Semoga bermanfaat buat kalian gitu ya. Di sini gua sharing juga kepada kalian, dan di sini juga gua masih belajar cuy. Mungkin gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, share juga video gue cuy, dan follow juga TikTok gua Nafis Alvo.